Kurang ajar abang ya. Aku udah nunggu-nunggu di pengadilan, tidak datang-datang abang. Sabar dulu deh, tidak perlu kok abang sabarkan aku. Aku udah muak, tidak akan runtuh hati aku deh. Dek malu kita dek, ini kawan abang, tidak usah malu-malu. Dek tolonglah dek, dengarkan abang, jangan pegang-pegang. Wah, pegang tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu memulai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan Bapak Ibu kekuatan iman, kelapangan waktu dapat duduk di majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Seorang anak muda berkata kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana paman ketika engkau bersama Rasulullah dahulu? Kata Ibnu Mas'ud, kami sangat menghormatinya. Kami selalu bersamanya, baik dalam keadaan menderita ataupun dalam keadaan bahagia. Kemudian anak muda ini ngomong, sempatlah aku bertemu dengan Rasulullah paman. Akan kugendong dia dan tidak akan kubiarkan dia menginjak tanah. Kata Ibnu Mas'ud, seharusnya kau bersyukur nak jumpa Rasulullah. Sempat kau jumpa dengan Rasulullah, belum tentu kau akan beriman kepadanya. Melihat penderitaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Bukan mudah menerima orang aku di Nabi, kena koyok. Jadi diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah paman Nabi Abu Thalib meninggal, disitulah dimulai penderitaan Rasulullah. Ada nama menantu Rasulullah itu Utaibah. Utaibah ini istrinya Ummu Kulsum, anak Rasulullah. Kemudian yang satu lagi namanya Utbah. Utbah ini istrinya anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Dan kedua laki-laki ini, Utbah dan Utaibah itu anak dari Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Tidak kalian ceraikan anak Muhammad, keluar kalian dari rumah, jangan pernah panggil aku bapak. Apa yang dilakukan Utaibah? Dibawanya Ummu Kulsum. Ini anak kau, orang gila, ngaku-ngaku nabi kau. Aku tidak sudi punya mertua gila seperti itu. Dibalikkannya Ummu Kulsum, habis itu langsung dihantam ya Rasulullah. Itulah sampai robek-robek baju Rasulullah. Disitulah Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kirimkanlah binatang buas semua untuknya. Itulah Rasulullah mendoakan orang keburukan itu ada dua kali, Pak. Untuk Utaibah ini satu lagi ketika Rasulullah sedang sholat, kotoran perut onta diletakkan di punggung Rasulullah. Disuruh Rasulullah, ya Allah, tandailah mereka semuanya. Itu yang mati di perang Badar semua. Nah, Utaibah ini
Setelah dikatakan Rasulullah demikian, pas dia berombongan ramai-ramai pergi dagang ke Syam, dia tidur di tengah, terdengar auman singa di luar. Anehnya apa? Singa itu yang lain tidak diganggu ya. Apa kata Utaibah? Muhammad telah membunuhku dari kejauhan. Karena singa itu hanya menuju kepada dia. Matilah dia kena robek-robek. Jadi penderitaan Rasulullah SAW ini dan para sahabat itu rupanya sudah semakin menjadi-jadi sampai Abu Bakar Siddiq pun azab kena hantam perutnya. Jadi sampai orang mati Abu Bakar waktu itu, Pak. Begitu Abu Bakar sadar, yang ditanya, bagaimana kabar Rasulullah. Nah, Umar pun yang ditakuti, orang takut untuk berkelahi 1 lawan 1, dikeroyoknya lah Umar, Pak. Kata Umar, tunggu kami 300 orang, selesai kalian kami buat. Jadi memang dalam kita melakukan sebuah kebaikan, ujiannya banyak, fitnahnya banyak. Cuman jangan sampai kita itu mundur dan mengalah. Cari terus cara bagaimana supaya kebaikan ini sampai. Itulah para sahabat, Bu. Terus ya, walaupun menderita terus cari cara bagaimana caranya untuk bisa terus kebaikan ini sampai. Kalau kita kan lebih banyak pasrah, Pak. Kalau kita ini, Bu, mengartikan sabar itu tidak usah berbuat apa-apa. Itu namanya jubun, Pak, pengecut. Sabar itu kita mencari cara, tidak berhasil cara pertama, coba cara kedua, coba cara ketiga, coba cara keempat. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya kenapa kita itu stuck jalan di tempat aja, Pak. Karena kita banyak mengartikan sabar itu pasrah. Nggak usah buat apa-apa lagi, udahlah. Jadi kita itu tidak mencari cara, tidak berpikir gitu. Sampai, Bu, ya, orang Indonesia ini jadi cemoohan bagi orang, Bu. Misalnya dibelah kepala orang Jepang, dibelah kepala orang Indonesia. Yang Jepang nih rusak, Pak, otaknya, Pak. Yang Indonesia nih yang bagus otaknya, karena jarang dipakai, Pak. Nah, kalau orang Jepang itu kan dipakai otaknya, Pak. Orang Indonesia ini bagus-bagus, Bu, otaknya. Jadi kalau tabrakan, tahu orang Indonesia ini otaknya masih bagus, jarang dipakai. Kita misalnya, Bu, memarahi anak jangan seperti ini. Oh, gagal, cari cara lain lagi, cari cara lain lagi. Nggak ada istilahnya kita, oh udahlah biar aja lah lagi. Pokoknya terus cari cara. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Gagal dengan cara ini, buat dengan cara ini. Kan jadi setelah Rasulullah dikeroyok, Abu Bakar dikeroyok, sampai akhirnya Abu Jahal sempat memukul muka Rasulullah. Jadi tiap jumpa itu main pukul aja, Pak. Nah, itu yang membuat Hamzah mengamuk itu sampai menusuk kepala Abu Jahal pakai panah. Jadi pakai cara lain. Apa cara dipakai Rasulullah? Menguatkan orang-orang Islam yang ada, dikuatkan, dipikirkan tempat hijrah. Jadi pertama kali, Bu, Rasulullah itu berpikir hijrahnya ke Taif. Itu yang dipikirkan Rasulullah dulu. Biarlah dirintis Rasulullah. Dan Rasulullah waktu itu, Pak, ekspektasinya besar. Orang akan menerima dakwahnya di Taif, karena Taif orang kampung Abu Bakar, Aisyah. Jadi kata Rasulullah, mungkin kalau aku ke sana, respon jamaah mungkin akan bagus. Dapat perlindungan, paling tidak bisa dibawa umat Islam ini nanti ke situ. Nah, Rasulullah merintis jalan dulu. Berangkatlah berdua anak angkatnya, Zaid bin Harithah.
4 hari perjalanan jalan kaki, sengaja tidak pakai kuda supaya tidak tertanda jalannya. Begitu sampai di Taif, Rasulullah langsung Pak di pasar itu tiap jumpa orang didakwahi. Berat tuh. Saya terbayang saya itu Bu ya. Kalau sempat macam kami ini melakukan itu Pak, mungkin kena pukul sekali, besok berhenti ceramah lagi Pak. Udah tuh. Sekarang ceramah enak, dalam masjid, pakai AC, pulang kasihlah amplop lagi Pak. Sementara dulu pasal orang ceramah siap-siap aja kena pukul. Karena ceramah ini pasti akan membuat orang tersinggung, itu udah jelas Pak. Kelakuan orang tidak betul, itu yang dinasihati, itu tersinggung dia. Makanya sering jamaah ini kalau udah tersinggung dia sama Ustadz, ganti loh Ustadz, tidak bagus. Itulah membuat Ustadz berganti-ganti di masjid itu Pak. Karena dia sesuai selera dia. Nah, kalau tidak sesuai ganti. Tidak bagus itu lain ajarannya. Nah, karena tidak cocok sama dia. Jadi Bu ya, disampaikan Rasulullah dakwah itu udah kena cuekin aja lagi Rasulullah. Sama ibaratnya Bu, kita tidak kenal orang sales masuk ke rumah kita. Bu, saya mau mengenalkan benda, udah ada. Nah, macam itulah kira-kira tuh. Udah ada. Nggak mau kita mendengarkan dia tuh. Rasulullah pakai cara itu Pak. 15 hari nol, tidak ada pengikut. Dipikirkan Rasulullah lagi, apa cara lagi ya? Oh, dikumpulkan kepala sukunya. Karena kalau kepala sukunya masuk Islam, pasti jamaahnya masuk Islam. Rupa tambah parah, baru disampaikan Rasulullah mulai memasang muka. Waduh, gagal nih kata Rasulullah. Rasulullah udah terasa nih Pak, ini udah tidak bagus nih. Kalau memang tuan-tuan tidak mau menerima, boleh tidak aku minta perlindungan di sini? Hebat betul kau, sudah kau sakiti hati kami, kau hina-hina Tuhan kami, itu kami lindungi pula kau. Kalau gitu izinkan aku keluar dari sini. Oh, itu tidak semudah itu Muhammad. Enak betul. Jadi disusun masyarakat sana barisan dua, disuruh Rasulullah lewat di tengah-tengahnya sampai sambil dilempari pakai batu. Nah, itulah Bu. Kata Zaid sampai nampak mengucur-ngucur menyembur darah kaki Rasulullah ketika dilempar sambil menghindari kepala. Terus dikejar oleh anak kecil sampai dilempar. Nah, itulah sampai di kebun anggur milik Saibah. Pingsan Rasulullah. Itulah menyampaikan kebaikan ini memang beresiko. Kalau sempat tidak disampaikan, teraniaya nanti orang. Kalau disampaikan, efeknya orang tersinggung sama kita. Bahkan orang akan benci sama kita. Jadi, adalah budak orang Nasrani, Pak. Kasihan pula orang yang punya kebun anggur ini. Kok kasih dia minum tuh. Kasihan nengoknya. Ada juga yang bersimpati jadi menengok sudah luka-luka itu. Pas dikasihnya minum, kau dari mana? Kata Rasulullah. Aku dari kampung Ninawa. Oh, dari kampung Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Kau tahu dengan Nabi Yunus? Kata orang Nasrani. Diceritakan Rasulullah tentang Nabi Yunus. Langsung masuk Islam dia. Itu hiburan pertama Rasulullah. Ibaratnya Bu ya, udah capek kita berjualan, tidak ada jual beli, pecah telur satu Pak, bangkit semangat. Jadi cara orang-orang berdagang itu sama Pak, menawarkan terus, tawarkan terus. Akhirnya bukan yang ditawarkan malah yang dapat. Orang tidak menawarkan
malah dia akhirnya yang masuk Islam. Yang tidak ditawarkan, malah dia masuk Islam. Itu hiburan Rasulullah yang pertama, sejuk jiwa Rasul. Dapat hiburan yang kedua, tawaran dari malaikat penjaga Bukit Taif. Kalau kau mau Muhammad, kami sudah diperintahkan Allah, apapun kau suruh kami lakukan. Kami angkat Bukit Taif ini, kami lemparkan kepada masyarakat Taif yang menganiaya. Kata Rasulullah, jangan. Justru aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan dari keturunan mereka lahir orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi udah dapat hiburan aja Rasulullah udah senang hati Rasulullah. Penting dapat dukungan. Macam guru yang dicarut-caruti murid di Bukit Tinggi itu, Bu. Jadi kan di videonya marahlah orang sekolah sama dia, marah masyarakat, disuruh minta maaf, dia lemah, dia sendirian. Langsung datang Bupati Agama membela, datang pengacara dari Padang membela, dapat dukungan kuat jadinya. Jadi itu dapat aja dukungan, nggak usah diproses lagi. Itu aja udah bahagia gitu. Ada dua hiburan tuh Bu ya. Kemudian hiburan Rasulullah yang ketiga, pergilah Rasulullah namanya ke sebuah lembah, nama lembah itu Wadin Naklah. Begitu sampai di Wadin Naklah itu Pak, Rasulullah duduk sambil membaca Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah membaca Al-Quran itu tanpa disadari Rasulullah, rupanya seluruh jin di lembah Wadin Naklah berkumpul mendengarkan bacaan Rasulullah. Ini disampaikan Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, jadi saking ramainya Pak, berdesak-desakan mereka, jadi agak ribut. Padahal Rasulullah tidak tahu itu Pak. Kata jin, diam kalian, dengarkan ini, diam. Disuruhnya lah jin-jin lain itu diam. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya. Pergi dia ke kaumnya, qalu ya qaumuna inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa la ila thoriqil mustaqim. Ceramahlah dia di kaumnya, wahai kaum kami, telah mendengarkan kami di kitab Al-Quran diturunkan seperti yang diturunkan kepada Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Akhirnya jin di lembah itu semuanya masuk Islam. Dikasih tahu Allah ke Rasulullah, tambah semangat di Rasulullah. Manusia tidak mau ikut, lupa jin mau. Banyaklah jin di lembah itu yang masuk Islam. Jadi tidak semua jin itu yang jahat. Ini kadang dia tuh kerasukan jin tuh, jin juga yang kena, habis kena fitnah aja dia Pak. Padahal kadang tidak dia yang melakukannya. Kan jin tuh macam kita nih Pak, ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang di ruqyah Bu, pandai jin tuh ngaji Bu. Ya kan sepreman-premannya kita kan ada juga yang pandai ngaji Pak. Sembahyang tidak pernah, tapi baca Quran bagus Pak. Ada juga jin yang macam itu Bu. Dia jahat tapi dia hafal Quran. Begitu di ruqyah Pak, malah dia lah yang ngomong ke tukang ruqyah, tidak betul bacaan kau itu tajwid, tidak kena katanya Pak. Dia pula tahu kan, dia lah yang ngajar kan. Jadi Bu, bertambah senang hati Rasulullah Pak, dapat hiburan. Cuman mau balik ke Mekah tidak boleh. Datang pula yang namanya Mut'im bin Adi, kami yang menjaminmu ya Rasulullah, masuklah kau ke Mekah, karena dijamin bisa masuk lagi ke Mekah. Tidak sampai di situ saja Bu, dibalas Allah hiburan yang berikutnya. Datang rombongan dari Madinah menemui Rasulullah.
Habis siap ya Rasulullah menunggumu. Terjadilah bai'at Aqabah yang pertama. Kami melindungimu melebihi melindungi anak dan istri kami. Jadi itulah Bu ya, kalau kita bertahan, sabar di dalam penderitaan, tidak buruk sangka kepada Allah, tidak merasa kecewa, maka penderitaan akan berubah menjadi kenikmatan. Asal kita tidak mundur, Pak. Tapi kalau kita mundur, selesailah pertolongan Allah. Inilah yang disebut Allah dengan ayat yang pendek, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau untuk kesulitan Allah cuma ngulang 12 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau untuk kemudahan lebih daripada 60 kali. Allah cuma ingin memproses kita ketika sulit itu. Sabarlah kita, tabahlah kita. Makanya Bu, apa kata Ibnu Rajab, seorang ulama, ngapa kok Allah ini memberikan kita kesulitan dulu, baru dikasihnya kemudahan? Katakan Ibnu Rajab, orang kalau udah kesulitan, dia pasti putus asa. Kalau sudah putus asa, dia akan menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Kalau orang menggantungkan dirinya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, aku cukupkan keperluannya. Nah, itu yang ditunggu Allah, Pak. Dikasihnya kita penderitaan demi penderitaan, sabar kita akan minta tolong betul-betul ke Allah. Di saat kita minta tolong ke Allah betul-betul, disitulah Allah akan membantu. Waktu Nabi Musa mau menyeberang laut itu, Pak, itu kan udah putus asa semuanya. Wahai Musa, gimana ini, apa yang terjadi? Akhirnya tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Barulah dapat solusi itu. Pukulkan tongkatmu. Anidrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu. Baru dapat solusi di saat genting itu. Jadi kita orang-orang Islam yang udah rajin sholat ini, dapat kesulitan janganlah memaki-maki. Ya Allah, mengapa kau berikan hamba penderitaan seperti ini? Ya, itu bukan orang Muslim tuh Pak, seperti itu. Kurang apa lagi ibadah aku ya Allah? Kurang apa aku? Nah, itu nggak main tuh. Makanya Rasulullah waktu dilempari batu itu, terserah engkau ya Allah. Mau kepada siapa kau hadapkan aku? Mau kepada orang yang membenciku, selama engkau ridho kepadaku, aku ridho. Nah, itu yang orang Muslim tuh. Dikasih penderitaan tuh tidak mundur ya, karena banyak yang gagal nih Bu. Dia rajin sholat, dapat suami jahat, bermohon-mohon kepada Allah, belum juga dikabulkan melalui penderitaan itu. Akhirnya kedapatan suaminya dengan perempuan lain. Sejak itu dibukanya jilbabnya. Padahal Allah sedang memberi dia kesulitan untuk membahagiakan dia. Tapi orang banyak akhirnya mundur. Percuma macam ini, udah taat kita ibadah. Padahal Allah ingin memberi dia kemudahan. Mundur dia. Banyak orang yang dulunya rajin dia sholat, rajin dia puasa, akan tidak tahan menderita, akhirnya kelain hati jadinya, ditinggalkannya sholat, ditinggalkannya puasa, tidak ada gunanya. Makin mendekat kita makin tersiksa kita dalam Islam. Itu yang gagal dia. Padahal kalau dia tetap bertahan, mungkin Allah akan kasihkan kebahagiaan yang bertubi-tubi untuknya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah banyak mengalami hal seperti ini. Bertahan dalam penderitaan, akhirnya dikasih Allah kemudahan-kemudahan, keajaiban-keajaiban yang tidak kita sangka-sangka. Kita ingat Bu ya, Halimah Sa'diyah itu di rombongan untuk menyusukan anak-anak di Mekah. Itu kan Halimah Sa'diyah yang paling miskin yang berangkat itu. Onta
sudah tidak mengeluarkan susu, keledai sudah lemah, awak miskin pula. Si jalan anaknya yang perempuan yang bernama Saimah itu menangis-nangis minta air susu, tapi susu Halimah kering. Jadi waktu perjalanan mengambil bayi-bayi susuan di Mekah itu, tetangganya sudah lebih duluan sampai, Pak. Karena apa? Unta Halimah lambat. Itulah penderitaan Halimah itu saja. Jarak Bani Sa'ad ke Mekah 400 kilo dari sini ke Padang. Lambat jalan berminggu-minggu. Tetangga-tetangganya sudah duluan sampai. Semua Bani Sa'ad yang baru sampai ke Mekah ingin memiliki dan merawat Rasulullah. Tapi setelah tahu Rasulullah anak yatim, semua mundur, tidak ada yang mau. Karena kalau anak yatim biayanya murah. Menyusui anak yatim itu separuh harganya. Jadi semua tidak ada yang mau. Awalnya semua mau, begitu tahu anak yatim tidak jadi. Tinggallah Rasulullah sendiri yang tidak punya ibu susuan. Halimah yang tertatih-tatih sampai ke Mekah tidak punya pilihan lain. Yang ada hanya Rasulullah. Begitu Halimah tahu Rasulullah anak yatim, tidak jadilah dia mau, Pak. Maaflah Bu Aminah, di antara yang berangkat ke sini ini saya paling miskin. Saya berharap upah lebih besar. Jadi saya tidak bisa membawa Muhammad ini. Diam aja Ibunda Rasulullah. Rupanya berunding Aminah Halimah dengan suami. Kasihan juga kita nih mau anak tuh, orangnya tidak ada pula yang menyusukannya. Mana tahu berkah kita menyusukan anak yatim itu. Kalau soal kasihan Halimah, lebih kasihan nasib kita lagi. Udah berangkat miskin ya, atau pulang tambah miskin lagi. Udahlah ambil aja lah anak lu. Daripada pulang kosong tuh, Pak. Jadi daripada pulang kosong, udahlah kita ambil aja lah anak tuh. Jadi di samping sisi lain ingin berbuat baik, di sisi lain mikir juga, Pak. Ini kalau dia bawa tambah miskin, duit tidak ada. Disinilah kita tahu, Pak, dalam melakukan amalan itu, kadang mungkin kita akan terpaksa melakukannya. Tapi bagi Allah, kalian mau sukarela, mau terpaksa, silahkan. Kalau nunggu ikhlas, Bu, payah, Pak. Sedangkan dalam surah Al-Ikhlas saja tidak ada kalimat ikhlas, saking tersembunyinya ikhlas. Orang bisa ikhlas kalau sesuai, baru bisa ikhlas. Misalnya nih Pak, orang kerja dari pagi sampai sore. Kenapa dia mau? Karena sesuai. Makanya ikhlas dia, Pak. Gaji besar, maka dia akan ikhlas melakukannya. Ada juga orang karena terpaksa melakukan, macam mana lagi hidup seperti ini, terserah aja lah berapa orang masih. Jadi mau ikhlas, mau tidak ikhlas, buat aja lah amalan yang baik. Halimah balik ke rumah Ibunda Rasulullah. Bu Aminah, biarlah kami yang mengambil Muhammad ini. Disitulah dimulai keajaiban itu. Apa pengakuan Halimah? Ketika aku menggendong Muhammad kecil, terasa tubuhnya seringan kapas, rasa tidak beban menggendong. Aku sandarkan dia ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Itu keajaibannya, Pak. Makan belum lagi, air susu banyak. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang telah berhari-hari menangis di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar rumah, ontaku yang sudah tidak
yang sudah tidak keluar susunya lagi, penuh kantong susunya, sehingga aku sama suamiku minum sampai puas. Keledaiku yang lemah menjadi kuat perkasa. Baru terasa sama Halimah, kalau macam ini bang tidak dibayar tidak masalah nih. Baru ikhlas. Pas jalan pulang bu, tetangganya sudah jauh duluan, terpacu semua. Sampai tetangganya heran, Halimah baru beli unta kau? Enggak, ini unta yang semalam. Itu keledai itu kok kuat? Kan keledai yang semalam juga. Kok bisa macam itu Halimah? Itulah berkah aku dapat anak yatim nih. Banyak keajaiban dari yang tadi aku rasakan. Akhirnya berkelahi lah orang tuh suami istri semua. Itulah bang, aku udah mau ngambil anak. Apa pula aku yang kau salah kan? Kau enak mau tadi berkelahi lah orang tuh di jalan bang. Ribut, menyesal-nyesal gitu. Padahal aku gendong tadi. Aku kan tak mau juga atau alah abang mau kelahi-kelahi di jalan. Begitu sampai di perkampungan Bani Sa'ad, apalagi hiburan dari Allah, kambing Halimah yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk. Kambing tetangganya kurus. Tumbuh-tumbuhan Halimah yang ditanam semua subur. Itulah bertahan dalam penderitaan, maka akan dikasihkan Allah kemudahan-kemudahan. Pokoknya kita orang Islam ini Pak yakin aja dengan kalimat itu, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan pernah kita mundur, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Dikasih Allah sakit Bapak Ibu, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Pasti setelah penderitaan ini ada kemudahan. Itu aja yang kita yakinkan, Pak. Ada orang anaknya dari bayi itu sakit, Pak. Dari bayi itu sakit, ada macam-macam obat, buat rumah sakit sana, buat rumah sakit sana, buat rumah sakit sana, buat rumah sakit sana. Jadi saking seringnya dia bolak-balik ke rumah sakit, semua sakit bayi sudah pernah dialami oleh anaknya. Sekarang enak Bu, asal sakit bayi tinggal nelfon dia aja lagi Pak. Kalau gini gejala lebih lah dia dari dokter Pak. Jadi orang nanya obat justru ke dia, karena dia udah bolak-balik semua sakit anak bayi itu pernah dialami anaknya. Sampai di rumah sakit tuh Pak dibiarkan orang aja dia merawat anaknya sendiri. Karena ilmunya dia udah dapat semua. Jadi rupanya itu rahasianya. Jadi kalau orang sakit ya dia lah yang ngasih, ini coba ini setengah jam masukkan ini dulu, setelah itu baru ini. Itu gunanya itu. Dikasih Allah kesulitan, rupanya di balik itu banyak kemudahan. Ingat saya dulu ada pengusaha besi tua, dia bangkrut Pak. Pengusaha besi ini duit banyak. Ada ingat saya di Rumbai ini dulu Bu. Dia buat rumah besar di tengah komplek Kaltek lama itu, dekat Lancang Kuning. Dia bangun rumah besar, sampai dia bilang ini komplek ini Ustaz, kalau dijualnya saya beli nih. Itulah banyaknya duit pengusaha besi, kara-kara, tembaga-tembaga, jangan dianggap remeh. Kalau dibentuk memang bentuknya biasa, bisnis macam itu. Banyak duitnya rupanya Pak. Jadi dia bangkrut. Begitu dia bangkrut, banyaklah Pak penderitaan. Istri minta cerai, anak berhenti sekolah, rumah mau disita bank, pinjaman ke rentenir berbunga-bunga. Pokoknya saat itu utang yang harus diselesaikannya 80 juta. Itu setara dengan hampir 1 miliar lah sekarang. Waktu itu masalahnya harga emas 60 segram. 1 emas 60, berarti 30 segram. 1 emas kan 2,5 gram ya Bu ya. Jadi melihat penderitaan yang teramat sangat tuh Pak, bersepakat di dalam hatinya Bu, aku harus mati malam ini.
Jadi anak sulungnya sama dia Pak, yang mau berhenti sekolah. Udah disiapkannya lah kain sarung Bu, diikatnya. Ini udah mau mati nih. Terpikirlah sama dia, aku udah lama betul tidak beruduk. Sebelum mati ini beruduklah aku dulu. Dia tidak pernah sholat Pak. Karena kan kalau orang yang tidak sholat tuh bukan memang dikasih Allah kekayaan. Sudah tuh baru kena hantam. Itu yang namanya istidrat tuh. Makin jauh dia dari Allah, dikasih Allah terus rezekinya. Sampai kena macam itu. Setelah dia beruduk Pak, ditengoknya buku tuntunan sholat anaknya, cara beruduk. Dibuatnya kumur-kumur buatnya. Habis kena air wuduk tuh Pak, tenang dia. Itulah Bu, makanya orang yang tidak pernah sholat tuh sekali kena wuduk itu nikmat dia. Kalau macam Bapak Ibu ini kan karena udah biasa Pak. Udah biasa berwuduk, jadi kita tuh tidak mikirkan keajaibannya itu. Padahal sebenarnya keajaibannya tetap ada. Cuman ini kan orang tidak pernah, begitu dia habis berwuduk tenang hatinya. Akhirnya terpikir dia Bu, sebelum aku mati, aku kan tidak pernah sholat selama ini. Sholatlah aku 2 rakaat. Mungkin katanya masuk surga dia kalau bunuh diri habis sholat tuh gitu. Tengok buku tuntunan sholat anaknya, dibacanya sampai lama dia sholat. Nah selesai sholat tuh keinginan bunuh diri masih ada. Baca Quran aku dulu sebelum aku bunuh diri. Terbuka surah Al-Fatir. Baca-bacanya artinya Pak. Sedangkan yang tidak kalian minta saja aku beri, apalagi kalau kalian memintanya. Langsung terkejut dia. Cobalah Pak, banyak kita tuh tidak ada minta sama Allah, dikasih Allah Pak. Ketika ibu-ibu hamil, doanya cuma ya Allah karuniakanlah kami anak yang soleh dan soleha. Keluar sempurna, ganteng, cantik, mata bagus. Padahal kita tidak pernah minta ya Allah kalau anak aku ini perempuan tolong manis matanya itu agak tipiskan sedikit ya Allah. Bulu mata itu lentikkan, rambutnya itu kalau bisa ikali. Tidak ada Pak. Tapi dikasih sama Allah. Padahal kita tidak minta. Banyak yang tidak kita minta itu Allah kasih. Kita tidak sadar Pak. Dapat cucu yang baik, dapat. Padahal kita tidak ada minta sampai ke situ gitu. Tapi banyak dikasih Allah bonus. Cucu sayang sama atuknya, jumpa atuknya berlari-lari dia. Sementara cucu orang kadang Pak udah dipanggil-panggil malah jauh dia dari atuknya. Ini tidak dipanggil atuk, dipeluknya. Waduh, itu obat betul bagi kakek nenek. Jadi setelah dia berpikir seperti itu, begitu dia membaca tafsir surah Al-Fatir itu, lupa dia mau bunuh diri Pak. Dibacanya terus artinya. Makanya Bu ya, orang yang membaca Al-Quran satu ayat dia fahami, khairul laka an tusalli mi'ata rakaat. Nilai duduknya itu sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Memang kita senang nengok orang menghafal Al-Quran, tapi kalau bisa dia tadabbur Al-Quran, itu yang membuat orang cerdas Pak, tadabbur Quran. Kalau menghafal itu tidak akan membuat orang cerdas. Itu bedanya Bu. Karena dia hanya mampu mengingat. Jadi kalau bisa sudah dia menghafal. Kalau sahabat Rasulullah kan itu sih. Bagaimana cara kalian dulu membaca Al-Quran? Misalnya kami dapat ayat Al-Quran dari Rasulullah, itu kami ulang-ulang sampai 23 kali, kemudian kami amalkan, baru kami pindah ke ayat yang lain. Nah itu sistem para sahabat Pak. Itu yang tidak diterapkan di pondok-pondok tahfiz. Pondok-pondok tahfiz disuruh ngejar target. Jadi saya mohon maaf aja nih Bu, banyak penghafal Quran itu pelawan minta ampun, karena dia tidak tahu artinya. Dia hanya dikasih target, kalian hafal sampai segini, hafal sampai segini. Jadi nilai akhlak tidak ditanamkan, nilai-nilai keluhuran budi tidak ditanamkan. Jahat-jahat.
Tapi kalau anak-anak yang di pondok pesantren yang belajar ini, aduh akhlaknya ini. Makanya saya sering bilang pondok tahfiz, kalau bisa jangan hanya menjadi penghafal Quran. Karena dia tidak akan cerdas, dia hanya mampu mengingat, dia tidak tahu artinya, Pak. Dia mendapatkan pahala tapi dia tidak memahaminya. Nah, kalau sistem sahabat baca sebelum mengamalkan mereka tidak akan pindah. Nah, jadi setelah dia baca tafsir itu, Bu, pergi dia ke masjid, Pak, sholat subuh minta ampun dia ke Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku selama ini jauh darimu, ampuni aku ya Allah, aku minta jalan keluar ya Allah. Nah, disitulah, Pak. Pulang dia dari masjid, Bu, nampak dia ada orang tegak-tegak depan rumahnya. Rentenir nih, pagi dia udah datang. Pas dia mendekat, rupanya kawan lamanya, Pak, yang udah puluhan tahun tidak jumpa. Terkejut kawannya, nengok, dari mana kau? Dari masjid. Masuk Islam kau? Oh jangan kau ejek aku lagi. Aku udah panik nih. Ngapa kau kesini? Aku dari tengah malam semalam doa, ingat kau aja aku. Aku cari-cari nomor telepon kau, tidak ada yang tahu. Memang kau ngapa mau nyari aku? Kau ini kan pengusaha besi tua, aku udah bangkrut. Enggak, bukan itu maksud aku. Aku mau beli bangkai kapal di Pekanbaru. Makanya aku mau ngajak kau. Kalau kau kan udah tahu, ini macam bangkai kapalnya sekian harganya. Gak usah kau ajak aku lagi. Aku tuh lagi kesulitan hari ini. Rumah aku ini mau disita bank. Anak aku berhenti sekolah. Istri aku hari ini ke pengadilan nih, terakhirnya putusan lagi. Utang riba aku. Berapa totalnya? 80 juta. Ikut aku kau. Ku kasih lunasi utang kau, ku tambah uang untuk kau 20 sampai 40 juta. Kan besar waktu itu. Itulah pertolongan Allah yang sangat dahsyat ketika orang bertawakal minta tolong kepada Allah. Pergi ke bank, sampai di bank antri, Pak, ngambil duit banyak. Jam 11 baru selesai. Sampai tidak jadi dia ke pengadilan. Ngamuk istrinya, Pak. Kurang ajar abang ya. Aku udah nunggu-nunggu di pengadilan, tidak datang-datang abang. Sabar dulu deh, tidak perlu ke abang sabarkan aku. Aku udah muak, tidak akan runtuh hati aku deh. Dek malu kita dek, ini kawan abang, tidak usah malu-malu. Dek tolonglah dek, dengarkan abang, jangan pegang-pegang. Wah, pegang tidak boleh. Pokok ngamuk lah, Bu. Kawan abang nih dek mau membawa abang ke Pekanbaru. Dia mau beli bangkai kapal. Semua utang-utang kita dilunasinya. Ini 80 juta dek. Ini ada 40 juta, 20 juta peganglah. Ini abang bawa untuk ke Pekanbaru. Pokok uang sekolah anak kita selesaikan. Iya, langsung ngambil istrinya tuh. Ya abang tak bilang lah dari awal tadi. Karena udah nampak duit tuh, Pak. Nah, jadi siapapun kita nih, Bu, yang udah rajin sholat macam bapak ibunya, dapat penderitaan, jangan pernah ngeluh. Inna ma'al usri yusra. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.